Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai bikin kita merinding sendiri. Pas di malam hari, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Kota Banjar, Jawa Barat, tahun 2002. Di sebuah perkampungan padat penduduk, rumah-rumah berdempetan tanpa halaman, gang sempit hanya cukup untuk sepeda motor. Suasana siang terasa panas. Suara anak-anak kecil terdengar dari sudut gang. Sementara bau gorengan dan asap rokok bercampur di udara. Di salah satu rumah kontrakan sederhana, seorang buruh bangunan bernama Roni Sulaiman tengah duduk di ruang tamu yang kusam. Ditemani rasa cemas yang makin hari makin mengikat lehernya seperti jerat, pintu rumah itu kembali diketuk keras. Sersat, tak asing, sama seperti 2 hari lalu. 3 hari lalu, bahkan minggu lalu. Kali ini lebih kasar, seperti ingin merobohkan pintu. "Roni, keluar! Kita mau ketemu!" teriak suara perempuan dari balik pintu. Suaranya cempreng, nadanya marah. Roni menghela napas panjang. Di dalam kamar, istrinya, Dewi, hanya terduduk di sudut ruangan dengan wajah pucat. Tatapannya kosong, matanya sembab bekas menangis. "Ron, tolong, jangan buka pintu dulu." Suara Dewi pelan, penuh rasa takut, tapi Roni tahu dia tidak bisa sembunyi terus. Tangannya gemetar membuka pintu. Di depan rumah sudah berdiri 3 orang tetangga perempuan, semua peserta arisan yang dipegang Dewi. "Kami capek nunggu. Mana uang arisan?" "Janji udah 2 minggu, Ron," bentak Siti, tetangga yang dikenal cerewet. Roni menunduk, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Saya minta waktu, Bu. Saya lagi cari cara." "Waktu? Udah berapa lama?" "Uang saya 300.000. Itu buat sekolah anak," serobot Yayah, ibu muda yang wajahnya penuh emosi. Perempuan ketiga, Lilis, ikut bicara. "Kalau nggak ada kejelasan, saya lapor RT." "Ini penipuan!" Roni mengangguk lemah. "Tolong kasih saya waktu. Saya janji, saya tanggung jawab." Tanpa menjawab, ketiga perempuan itu pergi dengan wajah kesal. Roni menutup pintu perlahan, lalu duduk di lantai. Punggungnya bersandar ke dinding. Dewi menghampiri. Suaranya serak. Aku nggak sengaja, Ron. Aku pikir pinjam ke kakakku. Dia balikin sebelum arisan selesai." "Kakak kamu kemana sekarang?" tanya Roni dingin. "Dia katanya belum ada uang," jawab Dewi. Air matanya mulai jatuh lagi. Roni mengusap wajahnya kasar. "Berarti semua beban ini saya yang tanggung?" Dewi hanya diam, terisak pelan. Hari-hari berikutnya, tekanan makin besar. Setiap hari, ada saja yang datang menagih. Dari pagi sampai malam, tetangga lain mulai bisik-bisik, menyindir di warung, anak-anak pun ikut mengejek. Puncaknya, Roni memberanikan diri meminjam uang ke rentenir di pasar. 5 juta rupiah, bunga 20% tiap bulan. Awalnya Roni pikir itu jalan keluar, tapi ternyata lubang yang lebih dalam. 3 bulan berlalu, utang 5 juta berubah jadi lebih dari 6 juta. Rentenir itu bernama Herman, tubuh besar, bekas preman pasar, selalu bawa anak buah. Utusan Herman sering datang ke rumah, mengetuk pintu keras, meneror, bahkan sesekali mengancam dengan kata-kata kasar. "Kalau nggak bayar, keluarga lo yang kena, Ron," teriak salah satu anak buah Herman suatu sore. Dewi makin ketakutan, setiap malam menangis. "Aku nggak tahan, Ron. Aku mau ke rumah orang tua di Pangandaran. Aku takut." Roni marah, tapi juga paham ketakutan Dewi. Namun hatinya perih, ditinggal dalam keadaan kacau begini. "Kalau kamu pergi, saya hadapi ini sendiri." Dewi hanya diam, matanya basah. Esok paginya, Dewi benar-benar pergi, membawa pakaian seadanya, meninggalkan Roni sendirian di rumah itu. Roni mulai sering duduk di teras sampai larut malam, memikirkan jalan keluar. Kepalanya penuh tekanan, utang menumpuk, teror makin sering, tetangga sudah tidak percaya, istri pergi. Harga diri hancur di dalam hati. Roni bertanya-tanya, seberapa jauh dia harus melangkah untuk keluar dari masalah ini? Apakah semua ini akan selesai? Atau justru makin menghancurkan hidupnya? Tapi jawaban itu belum muncul. Yang ada hanya suara teriakan utusan rentenir di luar pagar, ketukan pintu yang makin sering, dan bayangan wajah Dewi yang terus menangis di benaknya. Rumah kontrakan itu makin terasa sempit, udara makin panas, dan ketakutan makin kuat. Roni memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi sayangnya, ini nyata. Dan belum selesai, Roni masih duduk di teras rumah kontrakan itu. Malam makin larut,
suara jangkrik bersahutan dari balik semak-semak. Rumah sepi, hanya ada sisa-sisa suara motor yang melintas jauh di jalan utama. Hatinya sesak, pikirannya penuh bayangan ancaman dari utusan Herman, bayangan Dewi yang pergi tanpa kabar, dan wajah-wajah tetangga yang terus menagih. Dari ujung gang, suara langkah kaki mendekat. Roni menoleh pelan. Sosok tinggi kurus muncul, mengenakan jaket lusuh, membawa kantong plastik di tangan. "Ron," panggilnya. Roni menghela napas pelan, mengenali suara itu. Tatang Kosim, teman kerjanya di proyek bangunan, duduk di samping Roni tanpa diminta. Dia mengeluarkan sebatang rokok dari kantong plastik, menyalakannya, lalu melirik ke arah Roni. "Udah 3 hari nggak kelihatan di warung, gua kira lu sakit," ucap Tatang sambil menghembuskan asap rokok ke samping. Roni diam, kepalanya masih dipenuhi rasa malu dan cemas. "Kenapa diem aja? Muka lu kusut banget, kayak orang abis dimaki bos," lanjut Tatang. Roni menatap kosong ke jalan. Suara detak jam dinding di dalam rumah terdengar samar. Akhirnya dia bicara, suaranya pelan. "Utang gue nambah, Tang. Utusan Herman tiap hari datang. Dewi pergi ke rumah orang tuanya. Gue di sini sendirian. Tiap hari kayak ditunggu mati." Tatang mengangguk pelan. Wajahnya serius. "Lu minjem ke Herman?" "Gila lu, Ron. Itu orang mah preman pasar. Bunganya nggak kira-kira." Roni menggeleng. "Mau gimana lagi? Utang arisan istri gue nggak ketutup. Uang 5 juta malah jadi 6,5 juta. Tatang menghisap rokok dalam-dalam. Matanya menatap Roni dengan ragu. "Gue sebenarnya udah lama mau ngomong, Ron. Cuma, gak semua orang berani jalanin cara ini." Roni melirik, keningnya berkerut. "Maksud lu?" Tatang mematikan rokok. Suaranya lebih pelan, seperti takut didengar orang. "Ada yang bisa bantu cepet. Duit datang, masalah beres. Asal berani." Roni mendekat, matanya tajam. "Lu ngomong yang jelas." Tatang menarik napas, menunduk sebentar, lalu berkata pelan. "Gua kenal dukun di Sumedang. Namanya Abah Wiryo. Dia bisa bantu pesugihan." Roni terdiam, dadanya berdebar. Kata pesugihan bukan hal asing, tapi selama ini cuma didengar dari cerita orang. Tidak pernah terpikir ikut terlibat. "Pesugihan? Lu bercanda?" Suara Roni sedikit meninggi. "Serius, Ron. Mantan bos gue, si Bambang, ikut pesugihan ke Abah Wiryo. Sekarang punya rumah 2, mobil, tanah di kampung. Semua gara-gara itu." Roni menggeleng cepat. Rasa takut mulai muncul. "Gak, Tang. Gue gak mau. Itu urusan jin, setan. Gue takut." Tatang menepuk bahu Roni, nadanya makin meyakinkan. "Lu pikir gue dulu berani? Awalnya gue juga takut. Tapi lihat hasilnya. Hidup bos gue berubah. Kalau lu diem aja, lu mau nunggu rumah lu dilempar batu tiap hari? Mau nunggu utusan Herman bawa parang ke sini?" Roni terdiam. Pikirannya kacau. Di satu sisi dia tahu ini jalan berbahaya, di sisi lain dia makin terdesak. Pilihan seakan makin sempit. "Lu mau? Kalau mau, gue antar ke sana." Gue masih inget jalan ke rumah Abah Wiryo. Gak usah mikir lama. Ini bukan main-main, Ron. Kalau lu serius, cepet kaya, utang lunas, hidup lu berubah. Tatang bicara cepat. Matanya tajam menatap Roni. Roni menggigit bibirnya. Pikirannya makin gelap. Bayangan utang, ancaman, Dewi yang kabur, semua berputar di kepalanya. Tapi di antara rasa takut itu, ada dorongan kuat ingin lepas dari semua tekanan. "Sumedang jauh, Tang. Lagi pula, gue denger cadas pangeran itu angker. Banyak yang mati." "Kecelakaan," kata Roni lirih. Tatang tertawa kecil. "Justru di situ tempatnya. Tempat gaib yang benar-benar nyata. Abah Wiryo tinggal deket situ. Orang yang ngerti aja yang bisa lewat jalannya. Lu mau keluar dari masalah lu atau enggak?" Roni terdiam. Malah makin sunyi, hanya terdengar suara serangga dan sesekali angin menerpa daun kering. Hatanya berdebat, akalnya melawan, tapi rasa takut dan keputusasaan makin kuat. "Gue pikir dulu, Tang," ucap Roni akhirnya. Suaranya pelan, nadanya berat. Tatang mengangguk, berdiri dari duduknya. "Gue tunggu jawaban lu. Tapi ingat, makin lama lu mikir, makin deket bahaya ke rumah ini." Tatang pergi, langkah kakinya menjauh di gang sempit itu. Roni masih duduk diam, tangannya mengepal, keningnya berkerut, hatinya berperang. Malam itu, pikiran Roni semakin buntu. Jalan hidup seolah cuma ada 2, tetap dihantui utang, atau menempuh jalan yang katanya bisa cepat kaya, meski dia sendiri belum tahu seberapa gelap harga yang harus dibayar,
Roni masih duduk di teras rumah kontrakannya, memandangi jalanan kecil yang sepi di depan rumah. Setelah Tatang pergi malam itu, kepalanya tidak pernah tenang. Setiap suara langkah kaki di luar membuat dadanya berdebar. Ancaman utusan Herman makin sering, teror makin nyata, bayangan utang yang menumpuk, rumah yang tiap hari diketuk orang, dan rasa malu yang makin dalam membuat Roni seperti dikepung dari semua sisi. 3 hari setelah percakapan dengan Tatang, Roni akhirnya menyerah pada keadaan. Dia memberanikan diri meminjam uang ke beberapa tetangga lagi. Tidak besar, hanya cukup untuk ongkos perjalanan ke Sumedang. Beberapa tetangga menolak, yang lain mencibir, tapi ada juga yang masih kasihan. Percaya janji Roni bahwa semua akan dilunasi dalam waktu dekat. Sore harinya, Roni dan Tatang berangkat dari Terminal Banjar. Mereka duduk berdampingan di dalam bis jurusan Sumedang, berdesakan dengan penumpang lain. Jalanan perlahan mulai sepi ketika bis keluar dari kota. Langit mulai gelap, lampu jalan jarang terlihat, hanya pohon-pohon besar di sisi jalan yang menemani perjalanan mereka. Roni duduk diam, memandangi jalan di depan. Tatang sesekali melirik, lalu membuka percakapan. "Lu yakin, Ron?" tanyanya. Suaranya pelan. Roni hanya mengangguk, meski wajahnya masih tegang. "Gak ada pilihan lain. Gue udah capek dihina orang kampung." Tatang menghela napas. "Di sana, jangan banyak tanya. Lu dengerin aja kata Abah Wiryo. Kalau enggak, bahaya." Bis terus melaju. Setelah hampir 3 jam perjalanan, mereka tiba di daerah Cadas Pangeran. Jalanan berkelok, diapit tebing batu dan jurang yang gelap. Sesekali klakson kendaraan lain terdengar nyaring, seperti jadi tanda khusus saat melewati jalur itu. Turun dari bis, udara malam terasa dingin. Jalanan sepi, hanya ada lampu jalan yang redup di kejauhan. Roni mengikuti Tatang masuk ke jalan kecil, melewati pemukiman warga. Sepanjang perjalanan, suasana makin aneh. Banyak rumah yang pintunya tertutup rapat, jendela-jendela digembok. Bahkan ada rumah yang terlihat kosong, tidak berpenghuni. "Sepi amat, Tang," bisik Roni, merasa tidak nyaman. "Emang gini di sini, warga udah biasa diam di rumah." "Sebelum malam terlalu larut," jawab Tatang santai. Mereka terus berjalan, melewati gang-gang kecil, hingga sampai di tepi kampung. Di sana, berdiri sebuah rumah sederhana, berdinding kayu, beratap seng tua, letaknya agak masuk ke pinggir hutan. "Itu rumahnya Abah Wiryo," ujar Tatang, menunjuk rumah itu. Roni menelan ludah, rasa cemas makin kuat. Kakinya terasa berat, melekat. Tatang berjalan lebih dulu, mengetuk pintu pelan. Tak lama, pintu terbuka. Seorang lelaki tua dengan tubuh kurus, kulit keriput, dan tatapan tajam berdiri di ambang pintu. Dia memakai baju koko putih kusam dan kain sarung. "Assalamualaikum, Mbah," sapa Tatang dengan sopan. Lelaki itu mengangguk pelan. "Waalaikumsalam, Tatang. Ya, lama nggak kemari." "Iya, Bah. Saya bawa teman Roni. Dia yang perlu bantuan," jawab Tatang sambil menoleh ke Roni. Abah Wiryo menatap Roni dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya seperti menembus ke dalam pikiran. Roni merasa tidak nyaman, keringat dingin mulai mengalir di pelipis. "Masuk aja kalian," ujar Abah Wiryo sambil membuka pintu lebih lebar. Di dalam rumah, suasana remang-remang. Bau dupa samar tercium. Di sudut ruangan, ada meja kecil dengan aneka sesaji dan beberapa patung ular kecil. Roni duduk di kursi kayu yang keras, masih diam, pikirannya berputar cepat. Tatang memulai pembicaraan, menceritakan kondisi Roni, utang yang menumpuk, ancaman rentenir, dan keinginan Roni untuk keluar dari semua masalah. Abah Wiryo mendengarkan tanpa banyak bicara. Setelah Tatang selesai, dia menatap Roni dalam-dalam. "Kamu mau pesugihan? Siap bayar harga?" tanyanya dingin. Roni mengangguk, meski hatinya ragu. "Saya nggak punya pilihan lain, Bah." Abah Wiryo tersenyum tipis. "Semua ada resikonya. Tapi kalau kamu yakin, kita bisa mulai." Roni menelan ludah. "Beneran bisa, Bah? Bisa nutup utang saya?" Abah Wiryo mengangguk pelan. "Bukan cuma nutup utang. Kalau berhasil, kamu bisa punya lebih dari itu. Tapi harus serius, nggak setengah-setengah." Tatang menepuk bahu Roni. "Gue bilang juga apa? Dengerin kata Abah Ron." Abah Wiryo melanjutkan, suaranya makin pelan. "Tapi ini bukan sembarang pesugihan. Ini urusan sama siluman ular di Cadas Pangeran. Nyi Sri Dewangga, ratu di sana. Dia yang kasih kekayaan, asal kamu kuat jalani syaratnya." Roni terdiam, jantungnya berdetak kencang. Nama itu terdengar asing, tapi mengerikan. Bayangan ular besar melintas di pikirannya,
Rasa takut makin kuat, tapi dia tahu dia sudah terlalu jauh untuk mundur. Suasana rumah itu makin sunyi. Hanya terdengar suara serangga di luar. Tatang menatap Roni, menunggu jawaban, sementara Abah Wiryo masih menunggu dengan tatapan tajam yang tidak berubah. Roni menandak, pikirannya makin kacau. Tapi langkah ini sudah terlanjur dia ambil. Roni masih duduk di kursi kayu ruang tamu itu. Tatapan Abah Wiryo belum lepas dari dirinya, seolah sedang mengukur seberapa besar tekad yang ia bawa ke rumah ini. Di sampingnya, Tatang Kosim duduk tenang, sesekali memandang Roni, memberi isyarat agar dia tidak ragu. Abah Wiryo bersandar ke dinding, kedua tangannya bersedekap, lalu bicara dengan nada datar. Di Sumedang ini, khususnya di daerah Cadas Pangeran, ada 3 penjaga gaib yang gak semua orang tahu. Roni menelan ludah, tubuhnya mulai terasa dingin, meski malam itu udara cukup gerah. Pertama, siluman harimau, lanjut Abah Wiryo, dia yang jaga jalur atas. Banyak yang lewat situ kecelakaan, motornya tergelincir, mobil nabrak tebing, itu ulah dia. Roni diam, tak berani menyela. Kedua, siluman kera. Dia yang suka ganggu orang di jalur bawah. Kadang ada yang lihat bayangan lompat-lompat, ada suara ketawa di tengah jalan, jelas Abah Wiryo lagi. Tatang mengangguk, seolah semua itu sudah biasa dia dengar. Abah Wiryo memandang. Roni lebih serius, suaranya menurun. Yang paling kuat, paling ditakuti, siluman ular koneng. Dia penguasa utamanya. Namanya Nyi Sri Dewangga. Dia bisa kasih apa aja, uang, kekayaan, jabatan, asal ada pengorbanan. Roni merasa perutnya mulas. Nama itu saja sudah cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi di kepalanya, wajah-wajah orang yang tiap hari menagih utang lebih menakutkan. Kamu mau minta kekayaan ke dia? Tanya Abah Wiryo. Tajam Roni menanduk. Diam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Kalau itu bisa nutup utang saya siap, Bah. Tatang menepuk pundaknya. Udah, Ron, ini jalan terakhir. Gue juga dulu gak yakin, tapi hasilnya nyata. Abah Wiryo berdiri, berjalan ke sudut ruangan, membuka laci meja kayu tua, lalu menggambil bungkusan plastik berisi kemenyan, dupa, telur ayam, kelapa muda, dan beberapa barang lain. Ini sesajennya. Kamu harus bawa ini nanti malam ke tempat keramat, ujar Abah Wiryo sambil menyerahkan barang-barang itu ke Tatang. Roni merogoh kantongnya, mengeluarkan uang sisa pinjaman yang dia dapat dari tetangga. Jumlahnya pas-pasan, tapi cukup untuk bayar keperluan ritual. Abah Wiryo menerima uang itu tanpa banyak bicara, lalu menyimpannya di saku baju. Nanti malam, kita berangkat. Kamu siap-siap, jangan makan atau minum yang aneh-aneh. Hati kamu harus bersih, niat harus bulat. Tatang tertawa kecil. Tenang aja, Bah. Roni udah gak ada pilihan lain. Malam itu, sekitar pukul 9, mereka bertiga, keluar rumah. Jalanan makin sepi, hanya suara daun bergesekan diterpa angin yang terdengar. Lampu rumah warga sebagian besar sudah mati. Jendela-jendela tertutup rapat. Roni berjalan paling belakang, membawa kantong plastik berisi sesajen. Di depannya, Abah Wiryo melangkah pelan. Tatang mengapit di tengah. Jalan setapak itu sempit, tanahnya becek bekas hujan sore tadi. Semakin jauh mereka berjalan, udara terasa berbeda. Suara kendaraan di jalan raya mulai hilang, seolah dunia sekitar sunyi total. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Kok jadi hening begini? Bisik Roni. Merasa aneh. Udah biasa, Ron. Kita udah dekat ke wilayah keramat, jawab Tatang. Roni mempercepat langkah. Perasaannya makin gak enak di sekeliling. Pohon-pohon besar berdiri rapat, dahan-dahannya saling menutup langit. Bau tanah basah bercampur dengan bau kemenyan yang mulai tercium dari plastik sesajen. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di kaki bukit kecil yang berada di antara dua jalur jalan raya Cadas Pangeran. Bukit itu terlihat biasa saja, tapi suasananya berbeda. Di sekitarnya, kendaraan yang lewat membunyikan klakson panjang, seperti memberi tanda ke sesuatu yang tidak terlihat. Naik pelan-pelan, jangan banyak ngomong, perintah Abah Wiryo. Roni menandok, kakinya terasa berat, tapi dia terus melangkah mengikuti Abah Wiryo. Tatang mengapit di belakangnya. Begitu memasuki area bukit, Roni merasa seperti masuk ke dunia lain. Suara kendaraan hilang, suara malam berubah jadi bisikan-bisikan aneh, seolah ada banyak orang berbicara dalam bahasa yang tidak dia mengerti. Ini kenapa, Tang? Gue kayak masuk ke tempat lain, bisik Roni, panik. Tatang tidak menjawab, wajahnya serius. Abah Wiryo juga tidak menoleh, terus berjalan naik bukit. Langkah Roni terasa makin berat, telapak kakinya dingin,
Keringat dingin membasahi punggungnya. Suara bisikan makin jelas. Lalu disusul suara seperti desisan ular dari semak-semak. Roni berhenti sebentar, ingin mundur, tapi Tatang mendorong punggungnya pelan. Jangan takut, terus jalan. Roni menarik napas panjang, melanjutkan langkah dengan jam. Di puncak bukit, terlihat sebuah batu besar berbentuk persegi. Di sekitarnya ada bikos-bikos sesajen yang sudah mengering. Abah Wiryo berhenti di depan batu itu, lalu berbalik. Tatapannya tajam. Di sini tempatnya, ini gerbangnya. Kalau kamu bener-bener mau lanjut, gak boleh ragu, ucap Abah Wiryo. Suaranya datar tapi tegas. Roni berdiri diam, kepalanya berputar, pikirannya bercampur antara takut, ragu dan keinginan kuat untuk keluar. Dari matanya memandang ke sekitar. Bayangan gelap di balik pepohonan seolah bergerak. Suara desisan ular makin dekat, tapi dia tahu langkahnya sudah sampai di sini. Tidak ada jalan mundur lagi. Roni berdiri mematung di depan batu besar itu. Suasana di sekitar masih sama mencekamnya. Angin berembus pelan. Bau tanah basah tercampur bau kemenyan yang baru saja dibakar. Abah Wiryo suara-suara dari jalan raya sudah tidak terdengar sama. Seolah mereka bertiga benar-benar berada di tempat yang terpisah dari dunia nyata. Abah Wiryo membuka kantong plastik berisi sesajen. Di atas batu besar itu, dia mulai menata kelapa muda, telur ayam, kemenyan, rokok kretek, dan beberapa penggal. Gerak-geriknya cepat, rapi, seperti sudah terbiasa melakukan ini berkali-kali. Duduk bersila, tutup mata kalian, jangan buka sebelum saya suruh, perintah Abah Wiryo tanpa menoleh. Tatang langsung duduk bersila di sebelah kiri batu, sedangkan Roni dengan ragu mengikuti duduk di sebelah kanan. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir dari leher ke punggung. Tatapan Abah Wiryo sesekali mengarah kepadanya, membuat Roni tidak berani melawan perintah. Apapun yang kamu dengar nanti, jangan bergerak, jangan buka mata, ulang Abah Wiryo. Suaranya pelan, tapi tegas. Roni mengangguk tanpa suara, lalu perlahan memejamkan mata. Seketika, suara malam yang tadinya samar mulai jelas. Awalnya hanya suara daun bergesekan, lalu terdengar bisikan halus. Entah dari mana datangnya. Bahasa yang diucapkan asing, cepat, seperti orang bergumam dalam nada marah. Suara itu makin lama makin banyak, bergema dari segala arah. Roni menelan ludah, tangannya bergetar, tapi dia tahan. Dalam hatinya, dia ingin kabur. Tapi rasa takut justru membuat tubuhnya kaku. Bau amus tiba-tiba menyeruak, menusuk hidung, seperti bau darah atau bangkai yang sudah lama tergeletak. Roni nyaris mual, tapi dia tahan dengan susah payah. Desisan pelan muncul, diikuti suara semek-semek yang bergerak. Suara itu makin jelas, langkah seperti sesuatu yang melata mendekat ke arahnya. Jantung Roni berdetak kencang, napasnya mulai tidak teratur. Tiba-tiba, ada sesuatu yang dingin, kasar, panjang, menyentuh kakinya. Benda itu melata naik ke paha, perut, sampai ke dada. Roni menahan napas, tubuhnya gemetar, keringat mengalir semakin deras, lidah bercabang, dingin dan berlendir, menjilat wajahnya perlahan. Roni memejamkan mata lebih rapat, menahan rasa takut yang luar biasa. Desisan ular makin jelas, napasnya seperti menempel di wajah Roni. Bau amis dan anyir makin kuat. Roni ingin berteriak, tapi suara seperti tercekat di tenggorokan. Tubuhnya kuku, tidak bisa bergerak sama sekali. Lidah bercabang itu kembali menjilat wajahnya. Lebih lama, lebih kasar, meninggalkan bekas basah dan bau yang menyengat. Beberapa detik kemudian, suara desisan itu perlahan menjauh. Roni masih menahan napas, badannya gemetar, kakinya lemas. Tapi dia tetap diam, mengikuti perintah Abah Wiryo. Suara langkah lain terdengar. Kali ini lebih banyak. Ada suara orang berjalan berbaris, tanah berderak, dan hembusan angin dingin menyapu kulit wajah. Dari celah matanya yang masih tertutup, Roni bisa merasakan ada bayangan besar melintas di depannya. Suara bisikan itu berubah jadi nyanyian pelan, seolah sekelompok orang sedang mengarak sesuatu. Langkah kaki makin dekat, hembusan angin makin kencang, lalu berhenti tepat di depan batu tempat sesajen diletakkan. Roni mendengar jelas, suara orang banyak berhenti. Ada benda berat diletakkan di tanah, seperti tandu, disertai suara kain bergesekan. Beberapa detik kemudian, semua suara itu hilang. Udara kembali hening, hanya terdengar detak jantung Roni yang makin kencang. Buka mata kalian, Perina, Abah Wiryo. Roni membuka mata perlahan. Di depannya, tidak ada siapa-siapa. Sesajen masih utuh di atas batu, hanya sisa asap kemenyan yang mengepul pelan. Namun,
Tanah di sekitar mereka penuh jejak kaki besar, bercampur dengan jejak seperti ular melata. Abah Wiryo tersenyum tipis. Wajahnya tenang. Dia datang, katanya singkat. Roni memandang Tatang. Wajah temannya itu juga tegang, tapi lebih tenang dari dirinya. Siapa? Tanya Roni pelan. Nyi Sri Dewangga, jawab Abah Wiryo. Dia sudah menerima kedatanganmu. Roni masih diam. Otaknya belum sepenuhnya bisa mencerna kejadian tadi. Tubuhnya lemas, rasa takut masih menempel di dada. Tapi di sisi lain, ada keyakinan kecil yang muncul, seolah dia sudah setengah jalan menuju apa yang dia inginkan. Abah Wiryo berdiri, menatap Roni serius. Kamu harus siap, ini baru awal. Suasana di sekitar mereka masih mencekam, udara dingin, menusuk kulit. Roni menarik napas panjang, tapi hatinya belum tenang. Rasa takut itu belum sepenuhnya hilang. Dia tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Tapi dia sudah terlanjur masuk terlalu jauh. Keringat dingin masih membasahi leher Roni saat mereka turun dari bukit keramat itu. Udara malam di sekitar Cadas Pangeran makin pekat. Suara kendaraan sudah kembali terdengar samar dari kejauhan. Tatang berjalan di belakangnya sementara Abah Wiryo melangkah paling depan, membawa sisa sesajen yang tadi belum habis dipakai. Tidak ada yang bicara selama perjalanan. Pulang ke rumah Abah Wiryo, Roni masih sibuk menahan gemetar di kakinya. Pikirannya terus memutar kejadian tadi. Suara, bisikan asing, desisan ular, hingga lidah dingin yang menjilat wajahnya. Semua itu membuat tubuhnya lemas. Tapi di sisi lain, dia mulai yakin kalau jalan ini memang satu-satunya pilihan untuk mengubah hidup. Begitu sampai di depan rumah, Abah Wiryo membuka pintu, lalu menoleh ke Roni. Kita lanjut ke persiapan berikutnya. Masuk ke belakang, ucapnya datar. Roni hanya mengangguk pelan. Tatang menepuk punggungnya, memberi isyarat agar tidak banyak tanya. Mereka masuk ke dalam rumah yang kini lebih sunyi dari sebelumnya. Di dapur, lampu remang-remang menyala, sedangkan bagian belakang rumah terlihat lebih gelap. Abah Wiryo membuka pintu kayu kecil yang mengarah ke kamar mandi. Masuk, buka semua pakaian, perintahnya tegas. Roni melangkah ragu menatap Tatang. Sejenak, berharap ada penjelasan. Tatang hanya mengangguk, wajahnya serius, tanpa senyum sedikit pun. Dengan berat hati, Roni melepas bajunya, lalu celana, berdiri tanpa sehelai benang pun di tubuh. Di dalam kamar mandi itu, hanya ada sebuah gentong. Plastik besar berisi air bercampur bunga warna-warni. Bau kemenyan dan bunga terasa kuat menusuk hidung. Abah Wiryo menciduk air dengan gayung batok kelapa, lalu menyiramkannya ke kepala Roni. Guyuran pertama terasa dingin menggigit, membuat tubuh Roni menggigil. Air itu meresap sampai ke tulang, membuat napasnya sesak. Jangan banyak bergerak, ucap Abah Wiryo sambil melanjutkan siraman kedua dan ketiga. Roni merasakan ada hawa aneh yang melingkupi ruangan itu. Setelah siraman ketiga, samar-samar dia mendengar suara desisan pelan di sekitar dinding kamar mandi. Desisan itu makin jelas, seperti ular besar yang melata di sekelilingnya. Tubuh Roni makin gemetar, tapi dia tetap diam. Abah Wiryo menghabiskan air di dalam gentong, lalu mengambil kain putih bersih yang tergantung di pintu. Kenakan ini, jangan dikeringkan dulu, air tadi sudah saya doakan, ujar Abah Wiryo sambil menyerahkan kain itu. Roni buru-buru melilitkan kain putih ke tubuhnya. Kain itu dingin, masih basah, menempel erat di kulit tanpa dikeringkan. Tubuhnya terasa menggigil, tapi dia tidak berani protes. Kita lanjut ke kamar depan. Ritual berikutnya dimulai sekarang, ujar Abah Wiryo. Lalu berjalan keluar dari kamar mandi. Tatang menunggu di ruang tengah, wajahnya tetap datar. Mereka bertiga masuk ke salah satu kamar yang pintunya tertutup rapat. Begitu pintu dibuka, bau amis bercampur wangi bunga menyeruak keluar, membuat Roni hampir mual. Di dalam kamar itu, ada sebuah ranjang kayu dengan 4 tiang penyangga. Di atas ranjang tergantung kelambu putih tipis. Di samping ranjang, terlihat sesajen lengkap, kemenyan, bunga, kelapa muda, dan beberapa benda lain yang Roni tidak kenali. Abah Wiryo menunjuk ke ranjang itu. Tidur di sana, duduk bersila pejamkan mata. Nanti, Nyi Sri Dewangga akan datang, ucapnya tegas. Roni melangkah pelan, naik ke ranjang. Kelambu itu bergerak perlahan, karena hembusan angin dari jendela kecil di sudut ruangan. Dia duduk bersila. Di tengah ranjang, matanya mulai terpejam. Tapi rasa takut makin kuat. Dengar baik-baik Roni. Suara Abah Wiryo terdengar jelas. Kalau dia datang, jangan tolak. Jangan melawan. Layani dia sebaik mungkin. Kalau tidak,
nyawa kamu bisa melayang. Roni mengangguk pelan, meski detak jantungnya makin cepat. Pikiran tentang Dewi, utang yang menumpuk, dan hinaan tetangga terlintas. Semua itu membuat rasa takutnya bercampur dengan keinginan kuat untuk balas dendam pada hidup yang sudah menghancurkannya. Abah Wiryo menaburkan bunga di sekeliling ranjang, lalu menyalakan kemenyan di sudut kamar. Asap tipis memenuhi ruangan, menambah suasana makin mencekam. Tatang berdiri di sudut ruangan, diam tanpa bicara, memperhatikan semua persiapan. Kalau kamu gagal, bukan cuma kamu yang celaka, saya dan Tatang juga bisa kena imbasnya, tambah Abah Wiryo dengan suara dingin. Roni memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Suasana kamar makin sunyi, hanya suara kemenyan terbakar, dan langkah pelan Abah Wiryo keluar dari kamar. Pintu ditutup perlahan, bau amis dan wangi bunga makin menyatu. Roni duduk bersila di atas ranjang. Kain putih basah masih menempel di tubuhnya. Pikirannya campur aduk antara takut, ragu, dan keinginan besar untuk keluar dari kesulitan hidup. Namun semakin lama dia duduk, rasa dingin dan ketegangan itu tidak juga, hanya suara napasnya yang tersisa di ruangan sempit itu. Kuduknya berdiri, bau amis dan wangi bunga terus bercampur di udara, membuat kepala Roni terasa ringan, seolah pikirannya melayang. Dari luar kamar, samar-samar terdengar langkah. Kaki Abah Wiryo menjauh. Pintu depan rumah dibiarkan sedikit terbuka. Tatang ikut keluar, hanya meninggalkan Roni sendiri di ruangan itu. Waktu berjalan lambat. Roni duduk bersila di atas ranjang, mata terpejam. Pikiran campur aduk antara takut dan penasaran. Tubuhnya gemetar, tapi dia paksa untuk tetap diam sesuai perintah Abah Wiryo. Tiba-tiba, hembusan angin dingin menerpa wajahnya. Kelambu di atas ranjang bergerak pelan, bergoyang seperti ada yang berjalan masuk. Roni menahan napas. Suara aneh mulai terdengar, seperti suara kain diseret di lantai. Bau amis itu makin kuat, bercampur dengan bau wangi bunga yang menusuk hidung. Roni memejamkan mata makin rapat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Lantai, kayu berderet, suara langkah itu makin dekat. Roni berusaha tetap diam, tapi rasa takut sudah menguasai tubuhnya. Detik berikutnya, terdengar suara nafas berat di dekat wajahnya, diikuti suara desisan pelan. Hawa dingin menyapu kulit wajah Roni, membuat bulu kuduknya semakin meremang. Tanpa aba-aba, kelambu di depan wajahnya disibakkan dengan kasar. "Buka matamu!" Suara perempuan itu tajam, dingin, seperti mengiris telinga. Roni refleks membuka mata. Di depannya berdiri sosok wanita berambut panjang, tubuh bagian atasnya menyerupai manusia, berwajah cantik tapi pucat. Namun, bagian bawah tubuhnya adalah ular besar berwarna keemasan. Mata wanita itu menatap tajam, lidahnya yang bercabang menjulur, meneteskan lendir ke lantai kayu. Suasana kamar makin mencekam, udara seolah berhenti bergerak. Senyuman tipis muncul di wajah wanita itu, tapi cepat berubah menjadi tatapan marah. Bola matanya memerah, suaranya meninggi penuh emosi. "Kurang ajar! Ini yang kalian sodorkan jadi pengantin untukku?" bentaknya. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Roni terpaku, tubuhnya kaku, mulutnya tidak sanggup bicara. Jantungnya berdetak makin cepat. Napasnya sesak. Sosok wanita itu mendekat. Wajahnya makin menyeramkan, berubah jadi penuh sisik. Matanya membesar, lidahnya menjulur lebih panjang. Dia melirik Roni dari ujung kepala sampai kaki dengan pandangan. "Jijik, laki-laki jelek begini. Tidak pantas, tidak pantas untukku," bentaknya lagi. Suaranya bergema, seperti keluar dari mulut banyak orang sekaligus. Tanpa peringatan, wanita itu meludah ke wajah Roni. Ludahnya kental, bau amisnya menusuk hidung, membuat Roni nyaris muntah. Cairan itu menetes di wajah, lengket, membuat kulit terasa panas. Sebelum Roni sempat bergerak, ekor besar wanita itu melayang cepat, menghantam dada Roni dengan keras. Tubuh Roni terpental ke dinding kamar, menghantam kayu dengan bunyi keras. Kepalanya terbentur, mulutnya berbusa, pandangannya kabur. Roni jatuh ke lantai, tubuhnya lemas, tak sanggup bergerak. Napasnya sesak, busa putih keluar dari mulutnya. Perlahan kesadarannya menghilang, matanya terpejam, tubuhnya terkulai di pojok ruangan. Di luar kamar, terdengar suara benda pecah, pintu berderit keras. Disusul suara amukan yang menggetarkan seluruh rumah. Abah Wiryo terdorong ke lantai, mulutnya mengeluarkan darah. Wajahnya pucat. Tatang yang berdiri di dekat pintu terkejut, wajahnya panik. Dia melihat Abah Wiryo terhuyung, muntah darah lagi,
lalu jatuh terduduk. "Ada apa, Abah?" tanya panik, tapi Abah Wiryo hanya menggeleng lemah. Wajahnya penuh ketakutan. Suara benda jatuh dari dalam kamar makin keras. Kaca pecah, kayu patah, angin dingin menyapu seluruh rumah. Tatang melirik ke pintu kamar. Hatinya berdebar. Rasa sesal mulai muncul di kepalanya. Ini salah. Kita nggak boleh maksain dia ikut ritual ini, gumam Tatang. Suaranya bergetar. Abah Wiryo masih terdiam. Napasnya berat, dera menetes dari sudut bibirnya. Dia tahu amarah Nyi Sri Dewangga bukan hal main-main. Tapi semua sudah terlanjur. Rumah itu berantakan, suasana makin kacau, dan Roni belum juga keluar dari kamar. Tubuhnya masih tergeletak di pojok ruangan, tak bergerak. Matanya terpejam rapat, wajahnya pucat, bibirnya masih dipenuhi busa putih, tubuh Roni masih tergeletak. Di lantai kamar, dingin, lemah, dan dipenuhi bekas ludah kental yang mengering di wajahnya. Perlahan, kesadarannya mulai kembali, pandangan matanya masih kabur, kepalanya berdenyut keras, dada sesak, dan napas berat seperti habis ditindih sesuatu. Dari luar kamar, suara gaduh sudah mulai reda, bau amis dan kemenyan masih memenuhi ruangan, tapi suara makhluk gaib itu sudah tidak terdengar lagi. Hanya desiran angin dari jendela kecil yang masuk, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Roni mencoba menggerakkan tangan, tubuhnya lemas. Dia membuka mata perlahan, melihat sekeliling kamar yang porak-poranda, kelambu robek, sesajen berantakan, dan lantai kayu penuh goresan bekas cakaran atau jejak ular. Pintu kamar perlahan dibuka. Tatang masuk dengan wajah tegang di belikongnya. Abah Wiryo masih terduduk lemas di lantai. Mulutnya dipenuhi darah kering. "Roni, bangun, kita harus pergi dari sini," ucap Tatang pelan. Suaranya terbata. Roni berusaha duduk. Tubuhnya limbung kepala pusing. Tapi dia paksakan. Tatapan matanya kosong, pikirannya kacau, campur aduk antara malu, marah, dan perasaan dipermalukan. Abah Wiryo berdiri perlahan, menatap Roni dengan wajah muram. "Kalian pergi sekarang juga, jangan pernah balik ke sini. Ritual ini gagal. Saya gak mau celaka lebih jauh," katanya dingin. Tatang membantu Roni berdiri, memapahnya keluar dari kamar. Rumah itu masih berantakan, perabotan hancur, kaca pecah, bau amis menyengat hidung. Sepanjang perjalanan keluar rumah, Roni diam. Tatang bicara pelan, mencoba menenangkan, tapi Roni tak menjawab. Dalam kepalanya, kemarahan terus berputar. Rasa dipermalukan oleh makhluk gaib itu membekas, apalagi dihina sebagai laki-laki yang tidak pantas. Semua itu menambah dendam di dadanya. Mereka berjalan kaki menuju jalan besar, lalu naik kendaraan umum menuju Banjar. Tatang terus bicara, berusaha menghibur, tapi Roni tetap diam. Wajahnya datar, matanya kosong menatap jalanan gelap di luar jendela. Beberapa hari setelah kembali ke Banjar, tubuh Roni mulai pulih. Namun pikirannya tidak pernah tenang. Dipenuhi bayangan sosok Nyi Sri Dewangga, suara desisan ular, dan hinaan yang membuat harga dirinya hancur. Dari rasa malu itu, tumbuh dendam yang makin besar. Roni mulai mencari orang pintar lain, lebih kejam, lebih sakti dari Abah Wiryo. Diam-diam, dia belajar ilmu hitam, berguru ke berbagai dukun di daerah perbatasan, mempelajari mantra, jimat, hingga cara mengendalikan kekuatan gaib yang lebih berbahaya. Wajahnya makin tirus, sorot matanya tajam, hidupnya berubah. Tidak ada lagi Roni yang takut dihina, yang lemah menghadapi teror. Yang tersisa hanya amarah dan rencana balas dendam. Setelah merasa cukup kuat, Roni kembali ke Sumedang, tepat ke rumah Abah Wiryo. Malam itu sunyi, jalanan sepi. Dengan membawa minyak tanah, Roni menyiram seluruh rumah Abah Wiryo, lalu membakarnya tanpa ragu. Api berkobar, rumah tua itu dilalap si jago merah. Abah Wiryo yang sudah tua, tak mampu melawan. Dia terjebak dalam kobaran api, suaranya memekik. Tubuhnya terbakar, tak ada yang menolong. Tak berhenti sampai di situ. Roni mencari Tatang, yang selama ini dianggap sahabat, tapi justru menyeretnya ke jalan sesat yang memalukan. Tatang ditemukan di sebuah warung, sedang duduk santai, tanpa banyak bicara. Roni menghampiri, menarik Tatang ke gang sempit, lalu dengan sebilah golok, memutus kepala Tatang dalam satu tebasan. Darah mengucur deras, tubuh Tatang terjatuh, matanya terbuka, mulutnya membisu selamanya. Warga yang menemukan jasad Tatang hanya bisa terpaku. Ketakutan, tak ada yang berani melawan. Sementara itu, Roni pergi begitu saja, membawa amarah
dan darah yang belum sepenuhnya terpuaskan. Wajahnya dingin, matanya tajam, pikirannya hanya dipenuhi satu hal, dendamnya belum selesai. Tubuh Tatang tergeletak di gang sempit, darah masih mengalir dari leher yang nyaris putus. Wajahnya pucat, matanya terbuka menatap kosong. Tak ada lagi suara keluar darinya. Roni berdiri di atas tubuh itu, tangannya masih memegang golok berlumuran darah. Napasnya teratur, wajahnya datar tanpa penyesalan. Setelah membunuh Tatang, Roni tidak langsung pergi. Dia mengubur jasad itu di belakang rumah kosong, dekat perbatasan Banjar, lalu membersihkan diri seolah tidak terjadi apa-apa. Namun pikirannya, dendam itu belum lunas. Sosok Nyi Sri Dewangga yang telah mempermalukannya masih terus membekas di kepala. 2 malam kemudian, Roni kembali ke Sumedang, tepat ke daerah Cadas Pangeran. Malam itu hujan rintik turun, udara dingin menusuk kulit. Jalan raya terlihat sepi. Hanya sesekali kendaraan melintas, membunyikan klakson saat melewati jalur angker itu. Di tangannya, Roni membawa kantong plastik berisi sesajen. Namun isi sesajen kali ini bukan lagi kelapa muda atau bunga 7 rupa seperti dulu. Di dalamnya ada toples kecil berisi darah manusia darah Tatang yang dia ambil sebelum mengubur jasad itu. Langkah Roni pelan, melewati jalan setapak menuju bukit kecil di antara jalur Cadas Pangeran. Bau tanah basah dan kabut tipis menyelimuti. Secepat, tidak ada suara selain desiran angin dan gelegar halus petir di kejauhan. Sampai di puncak bukit, Roni meletakkan sesajen di atas batu besar, tempat dulu dia dipermalukan. Dia buka toples berisi darah itu, menumpahkannya perlahan di atas batu. Cairan merah itu mengalir, bercampur dengan tanah yang lembab. "Keluar kau, Nyi Sri Dewangga," ujar Roni pelan. Suaranya dingin dan penuh dendam. "Gue udah bawa darah manusia, bukan lagi bunga atau kemenyan. Sekarang gue yang ngatur di sini." Tak ada jawaban, tapi udara di sekitar mulai berubah. Angin berembus lebih kencang, kabut makin tebal, suara desisan samar terdengar dari balik pepohonan. Jalanan di bawah bukit mulai ramai dengan suara kendaraan. Klakson dibunyikan panjang, pertanda mereka memasuki jalur keramat itu. Roni berdiri tegak, matanya menatap sekitar, siap dengan segala resikonya. Desisan ular makin jelas, lalu suara, bisikan aneh seperti banyak orang berbisik di telinga, tapi Roni tidak goyah. Dendamnya sudah menutupi rasa takut. Beberapa menit kemudian, terdengar suara rem mendadak di jalan raya. Roni menoleh, matanya menyipit. Dari atas bukit, dia melihat jelas, sebuah mobil menabrak pohon, pecah berantakan, tubuh penumpangnya terlempar, kepala terlepas. Darah mengalir deras ke aspal. Tak lama, kendaraan lain tergelincir, motor terpental. Tubuh pengendara jatuh ke jurang. Kepala mereka terpisah dari badan. Jalan Cadas Pangeran berubah menjadi lautan darah. Bau amis memenuhi udara. Teriakan orang-orang yang masih hidup terdengar jelas. Tangisan, rintihan, dan suara sirina mobil polisi mulai muncul dari kejauhan. Namun Roni hanya tersenyum dingin. Matanya puas melihat semua penderitaan itu. "Sekarang kau tahu rasa," gumamnya pelan, seolah bicara pada makhluk gaib yang tak terlihat. Malam itu, Cadas Pangeran bener-bener berubah jadi ladang pembantaian. Tubuh-tubuh tanpa kepala bergelimpangan, darah menggenang di jalanan, kecelakaan beruntun terjadi. Warga ketakutan, tapi tak ada yang bisa menghentikan itu semua. Roni berjalan turun dari bukit, melewati jalur sepi, tanpa ada yang berani mendekat. Wajahnya tetap dingin, pikirannya tenang. Dia tahu, apa yang dia lakukan akan dibayar mahal suatu saat nanti. Tapi malam ini, dendamnya terbayar sebagian. Polisi mulai mencari pelaku. Kabar tentang pembantaian di Cadas Pangeran tersebar. Nama Roni disebut sebagai buronan paling dicari. Tapi Roni sudah menghilang, seperti bayangan, meninggalkan jejak darah di Sumedang. Dan teror itu tidak pernah berhenti sejak malam itu. Itulah kisah nyata yang jadi bukti. Ketika manusia memilih jalan sesat karena tamak dan dendam, maka akhir hidupnya bukan lagi soal kaya atau miskin, tapi soal darah, nyawa, dan kutukan yang tak pernah selesai. Ambil pelajaran dari cerita ini. Jangan pernah menantang alam, apalagi bersekutu dengan kegelapan. Karena saat waktunya tiba, kau sendiri yang akan jadi tumbal. Terima kasih sudah menyimak. Hati-hati, mungkin terornya belum berhenti, termasuk di sekitarmu.